Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa IECLA. Kita percaya itu semua adalah atas kemurahan dan kasih Tuhan saja. Berkat dan pemeliharanya sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Kita patut mensyukuri itu semua. Namun kadang ada saja pergumulan pribadi kita di antara kita semua. Datanglah kepadanya dan mintakan campur tangan Tuhan untuk membukakan jalan keluarnya. Sebab kita yakin baginya tiada hal yang mustahil. Kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati, siapkan hati setiap kita untuk kita boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk memuji Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita pujikan Yesus Kristus Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu, Dialah Imam besar yang Maha Agung. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Duduk di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku.
sujud di depan takhtamu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Benar Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang sudah menang mengalahkan maut dan memberi kami anugerah keselamatan. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang maha baik,
kami masih dapat bersekutu malam hari ini. Engkau juga yang mengumpulkan kami sehingga kami boleh bersekutu secara virtual. Terima kasih Tuhan. Kami membawa pergumulan setiap kami kepada kehadapan Tuhan. Kiranya Engkau membukakan jalan keluar sehingga kami mendapatkan indah pada waktunya. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mohon persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkannya. Juga persiapkanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman itu kami dengar dan renungkan, dapat kami mengerti dan menjadi benih-benih yang tumbuh subur, yang kami akan lakukan di dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, dan layakkanlah kami, serta hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Dan kita akan merenungkan akan satu tema, yaitu teladan kemurahan hati. Kita akan merenungkan bersama-sama dan saya akan membacakannya buat Bapak saudara sekalian. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahwa melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesembuhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Mungkin sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini, tentang konteksnya, tentang apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami serahkan ya Tuhan malam hari ini, pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya ya Tuhan lewat beberapa firman Tuhan ini boleh sekali lagi menolong kami. Kami memiliki kemurahan hati ya Tuhan untuk dapat memberi, karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami mau serahkan waktu ini, berkati untuk kami semua yang mengikuti secara online di rumah, agar kami dapat belajar. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini, saudara, kita hidup di dunia ini sering sekali kita mudah sekali berkata bahwa ini adalah milikku, ini adalah kepunyaanku. Sejak dari anak-anak, saudara, sejak dari kecil, saudara, kita sering sekali mendengar kata itu ya. Ini punya aku, jangan ambil. Ini punya aku. Anak saya, saudara, yang baru umur 2,5 tahun lebih, banyak sekali, saudara, dia berkata seperti itu, saudara. Ini, it's mine, ini punya aku. Apalagi kalau ada teman-temannya yang datang ke rumah, yang mau main sama-sama, lagi bermain mainan sama-sama, lalu tiba-tiba dia dengan uh, berkata dengan tegas, "It's mine, ini punya aku, ini mainanku, semuanya punya aku." Jadi semuanya dipegang, semua punya aku. Nah, saudara, sebenarnya tanpa kita sadari, sebenarnya kita juga seperti itu dan manusia pada umumnya. Dan cara berpikir kita juga sama terbawa juga. Kita belajar untuk menyimpan apapun yang kita punya, menabung, menumpuk, dan memikirkan masa depan untuk kita sendiri. Tentu saudara, semua hal itu baik pada tempatnya. Dan Tuhan tidak menentang tentang bagaimana kita itu mengelola materi yang sudah Tuhan percayakan. Kita sudah bekerja, kita sudah mendapatkan salary, kita mendapatkan uang, lalu kita bisa mengelola ya, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Namun saudara, uh, ada satu yang bahaya. Jika saudara, hati kita, saudara, kalau berubah, saudara, dari yang merasa memiliki itu, berubah menjadi menggenggam. Nah, saudara, ada perbedaan, saudara, antara memegang dengan bijak atau juga menggenggam dengan kuat. Ketika kita menggenggam dengan terlalu kuat, saudara, dengan apa yang kita punya, maka saudara, uang, materi, waktu, kemampuan, pekerjaan, keluarga, apapun yang kita punya, di saat itu, saudara, kalau kita menggenggam terlalu kuat dengan apa yang rasanya sudah kita usaha kita dapatkan, kita jadi lupa, saudara, akan siapa sumbernya yang memberikan semuanya itu. Kita lupa, saudara, bahwa segala sesuatu sebenarnya yang kita punya saat ini itu bukan hasil jerih payah kita semata, tapi betul-betul, saudara, dari Tuhan sendiri. Segala sesuatu yang saudara punya saat ini itu milik Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan beri, keluarga yang Tuhan beri, kehidupan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, rumah yang saudara tinggal pada saat ini, mungkin ada mobil yang Tuhan sediakan saat ini, makanan yang Tuhan tuh cukupkan saat ini. Saudara ingat, itu adalah pemberian pada Tuhan saja. Itu semua milik Tuhan dan kita hidup belas kasihan oleh Tuhan saja yang memberikannya kepada kita. Saudara, di zaman ini, saudara, mudah sekali orang kita berpikir bahwa yang penting bagaimana saya hidup aman, saya cukup, saya nyaman, dan saya berkelimpahan. Tapi saudara, sering sekali kita lupa kalau saat ini, saudara, kalau kita hidup diberkati oleh Tuhan, itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga untuk memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita, saudara. Sebenarnya itu tidak hanya eksklusif saja itu untuk kita nikmati oleh kita sendiri. Tuhan sudah memberikan kepada kita, saudara. Sebenarnya ada tujuannya, saudara. Seperti tadi sudah kita baca, saudara. Kita bisa menolong orang lain yang mungkin mengalami kesulitan, yang mungkin kekurangan, kita mungkin lebih. Kita merasa di dalam posisi yang lebih. Tapi saudara, jangan lupa, saudara, itu adalah titipan dari Tuhan. Dan kita juga, saudara, mau bisa memberikan juga apa yang sudah Tuhan titipkan itu kepada orang lain. Agar sendiri mereka yang menerima itu pun yang kekurangan, juga dapat merasakan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat, saudara, dalam konteks bagian tadi, di mana Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus, mengingatkan bahwa mereka untuk tentang hal yang penting. Jemaat Korintus, saudara, pada saat itu sebenarnya cukup maju, berkembang, dan makmur. Mereka memiliki banyak karunia rohani dan banyak potensi yang banyak sumber daya yang sebenarnya mapan dan baik. Namun, saudara, di balik kelimpahan itu, Paulus sebenarnya melihat ada sesuatu yang kurang, yaitu adalah kemurahan hati. Nah, di dalam pasal yang kita baca tadi, sebenarnya Paulus tidak sedang berbicara tentang materi, tentang uang. Dia berbicara tentang hati, sebenarnya kasih, tentang kasih yang sejati, kemurahan hati. Nah, saudara, tentang bagaimana kasih karunia yang telah mereka dalam Kristus itu, seharusnya itu meluap keluar dan mereka harus peduli kepada sesama mereka. Nah, saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan, saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia
yang dikaruniakan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, Paulus eh, di sini dikatakan tidak memuji akan kemurahan hati mereka terlebih dahulu, tapi dia menekankan tentang adanya kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada jemaat di sana. Artinya, saudara, kemurahan hati saudara itu adalah bukan karena hasil dari usaha kita, melainkan adalah satu buah dari kasih karunia Allah yang mengubah hati kita. Paulus sendiri menyebutkan di sini, saudara, ada satu jemaat di Makedonia yang pada saat itu dikatakan mengalami penderitaan yang berat, kemiskinan, mengalami kesulitan, tantangan. Mereka secara em, perekonomian dan segala macam itu sulit, berat, miskin. Secara logika, saudara, mereka seharusnya adalah orang-orang yang harusnya menerima bantuan, bukan yang memberi. Namun, saudara, justru di tengah kekurangan mereka, penderitaan mereka, Paulus berkata mereka itu melimpah dalam kekayaan kemurahan hati. Bagaimana mungkin? Nah, karena saudara, kasih karunia Tuhan itu bekerja begitu dalam dalam kehidupan mereka. Kasih karunia itu membuat sadar bahwa meskipun mereka itu secara materi itu mereka miskin sekali, tapi mereka itu kaya secara rohani. Mereka mungkin gak punya banyak uang, gak punya banyak materi. Mereka kekurangan, mungkin hidup susah. Tapi mereka, saudara, memiliki sukacita, mereka memiliki kasih, dan rasa syukur mereka itu meluap terus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah inti dari kasih karunia yang dimasukkan Paulus tadi. Bahwa kasih karunia Tuhan yang sudah dialami itu dapat menggerakkan seseorang itu dapat juga memberi walaupun dia itu kekurangan, miskin. Nah, saudara, jemaat di Makedonia tidak memberi karena mereka punya banyak, tapi karena mereka sudah lebih banyak dulu menerima kasih karunia Tuhan yang besar di dalam Tuhan Yesus yang telah mati bagi dirinya. Hati mereka dipenuhi oleh kasih Kristus dan kasih itulah karena mereka sadar Tuhan begitu baik, Tuhan mencukupkan aku, Tuhan memberikan segalanya untuk diriku. Nah, itulah yang mendorong mereka akhirnya juga dalam kekurangan mereka pun mereka mau memberi. Nah, saudara, ibaratnya seperti ini, seperti satu gelas kosong yang mungkin hanya beberapa tetes saja yang mungkin tidak sedikit airnya. Nah, saudara, saya ingin menggambarkan kasih karunia Tuhan itu seperti sumber air yang terus mengalir ke dalam gelas yang kosong itu. Jadi saudara, ibaratnya kita seperti gelas yang kosong itu yang tidak memiliki air yang banyak. Tapi saudara, kasih karunia Tuhan itu begitu melimpah, terus tercurah bagi kita. Sampai saudara bisa bayangkan, airnya itu sampai luber keluar. Keluar, mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus dari gelas yang kosong itu. Jadi saudara, bagi orang-orang, saudara yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan itu seperti ini. Yang mungkin miskin, tidak ada apa-apa. Hanya beberapa tetes air saja di dalam gelas itu. Namun saudara, kasih karunia itu begitu besar, begitu melimpah. Dia akan terus mengisi kita dan akhirnya meluap keluar. Walaupun orang yang kekurangan akhirnya bisa memberi. Nah, seorang orang yang belum mengalami kasih karunia dari Tuhan, maka dia akan hitung-hitungan, saudara, bagi sebelum dia mau memberi. Dia akan berpikir seperti ini, kalau saya kasih, nanti cukup gak ya saya? Kalau saya kasih ini, saya aja udah nggak cukup, apalagi saya mau kasih orang. Nah, saudara, itu orang-orang, saudara, yang mungkin belum benar-benar memahami. Tapi bagi orang-orang yang sudah memahami, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu yang mengatur segala sesuatunya. Tuhan memelihara burung-burung. Tuhan memelihara tanaman-tanaman. Semua yang ada di luar sana Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita? Tuhan pelihara kita. Nah, saudara, bagi orang yang mengerti bagaimana akan siapa Tuhan, akan kasih karunia Tuhan, dia nggak takut lagi memberi. Memberi, saudara, bukan karena takut, tapi karena dia tahu akan siapa Tuhan. Dan saudara, saya teringat dengan satu kisah ada seorang ibu sederhana yang ada di salah satu di Indonesia. Saya dengar ceritanya bahwa ibu ini di desa gitu, saudara, di dalam gereja dalam satu desa, dan setiap minggu saudara dia membawa satu kantong beras yang tidak besar. Dia bagikan, dia bawa ke gereja, saudara, lalu dia mau bagikan eh, kantong beras itu, saudara, kepada keluarga-keluarga yang berkekurangan. Kadang-kadang dia juga kasih sayur-sayuran,
Kadang-kadang dia kasih mungkin buah-buahan atau mungkin tanaman-tanaman lainnya. Nah, saudara ketika ditanya oleh pendetanya, Bu, bukannya ibu sendiri itu hidupnya udah pas-pasan? Ibu, pendeta ini tahu sebenarnya ibu ini sulit juga hidupnya. Hidupnya juga pas-pasan, sederhana sekali. Dan ibu ini tersenyum berkata kepada Pak Pendeta, saya itu beri bukan karena saya punya lebih, tapi karena saya tahu tuh rasanya susah gimana, saya tahu rasanya kekurangan seperti apa, dan banyak teman-teman saya, banyak jemaat-jemaat lain juga sebenarnya juga kekurangan. Saya ada lebih sedikit dan saya mau kasih ini apa yang saya punya lebih, supaya dia juga bisa merasakan bahwa ini bagaimana cara Tuhan itu mencukupkan kehidupannya. Jadi saudara kita melihat bagaimana ibu ini begitu sederhana pun juga masih mau memberi, masih mau tolong orang lain. Nah, saudara ini adalah semangat yang sama yang telah dibicarakan oleh Rasul Paulus saudara mengenai jemaat di Makedonia. Kasih karunia mereka, saudara, yang mereka terima itu mengubah mereka, saudara, dari takut akan kehilangan menjadi orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang akan melindungi. Jadi saudara untuk memberi, saudara itu bukanlah sesuatu, bukan karena situasi mereka baik. Mereka memberi karena mereka tahu Tuhan baik. Nah, saudara itu luar biasa, saudara, konsep pemikiran ini. Ketika orang dunia berkata mungkin gini, kalau kamu kurang, ya jangan memberi. Tapi jemaat, saudara Makedonia, saudara berkata, justru karena kami tahu rasanya kurang, kekurangan, justru kami mau memberi. Mereka tidak menunggu sampai mereka itu mampu, sampai mereka itu kaya, sampai mereka itu mempunyai lebih, baru mereka baru mau mengasihi, baru mereka mau kasih, saudara. Mengapa saudara mereka bisa seperti itu? Sekali lagi, saudara, karena mereka sendiri, saudara, benar-benar mengalami bagaimana Tuhan yang memelihara. Oleh karena itu, saudara, kita harus merefleksikan pada saat ini. Apakah kita, saudara, sungguh-sungguh benar-benar kita tahu akan siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan memelihara hidup kita sampai pada saat ini. Saudara kita kalau lihat betapa baiknya Tuhan, mari kita terus bisa mengingat refleksi dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu sebenarnya mencukupkan kehidupan kita, bahkan kita nggak pernah kekurangan. Benar-benar saudara anugerah Tuhan itu cukup bagi kehidupan kita. Maka dari itu saudara kita dari firman Tuhan ini kita bisa belajar juga. Ketika mungkin kita merasa, aduh saya ini tidak punya apa-apa. Tapi saudara kita dapat belajar dari jemaat dari Makedonia ini saudara untuk dapat memberi, mempunyai kemurahan hati. Kita mau memberi saudara karena selagi Tuhan itu baik dan Tuhan itu yang mencukupkan. Saudara berikutnya saudara kita kemurahan hati itu adalah bentuk dari penyembahan kita juga sebenarnya kepada Tuhan. Em, Dikatakan mereka memberi lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Wow, luar biasa ya. Jadi itu ternyata seharusnya begini, tapi mereka malah dalam kekurangan mereka memberi lebih banyak. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ini kuncinya, saudara. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, saudara, di sini kita melihat inti dari pemberian itu. Bahwa saudara kemurahan hati yang sejati itu dimulai ketika seorang itu mau memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi jemaat di Makedonia, saudara, memberi bukanlah sekedar aktivitas sosial mau bantu-bantu orang. Tapi sebenarnya mereka itu sebenarnya satu tindakan penyembahan, memberikan diri mereka itu kepada Tuhan. Diri mereka. Mereka tidak memberi saudara untuk supaya dipuji, supaya mendapatkan balasan. Tapi karena sungguh hati mereka tulus dan kehidupan mereka tulus mau diberikan kepada Tuhan. Nah, saudara ini ada perbedaan, saudara. Ini memberi karena kewajiban, aku harus kewajiban, dan ada perbedaan memberi karena kewajiban atau memberi karena penyembahan, oleh karena saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara kita memberikan karena kewajiban, kita hitungnya, kita berinya pasti akan hitung-hitungan. Merasa berat hati, kita akan perhitungan dengan detail. Tapi kalau kita memberi karena penyembahan kita kepada Tuhan, kita akan melakukannya dengan tulus hati, dengan sukacita, kita nggak hitung-hitungan lagi. Karena kita tahu, saudara,
kita sedang mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan yang sebenarnya sudah lebih dahulu memberikan segala-galanya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, ketika kita murah hati, kita memberi, itulah satu ekspresi iman yang paling nyata. Nah, saudara, dari bagian ini, saudara, ada beberapa yang kita belajar. Nah, saudara, kita belajar bahwa untuk melihat bahwa setiap berkat yang kita terima, saudara, itu adalah sebagai titipan dari Tuhan. Sering sekali kita berpikir, saudara, apa yang kita miliki itu karena hasil kerja keras kita sendiri. Ya, kita sudah bekerja, jerih lelah, capek, ya, dengan kemampuan kita, waktu kita. Tapi sebenarnya sesungguhnya harus kita ingat baik-baik, saudara, hidup kita ini adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Nafas yang kita hidup saat ini, kesehatan yang kita terima, keluarga, sekali lagi, pekerjaan, rumah. Bahkan, saudara, kalau kita mempunyai satu kemampuan untuk dapat menghasilkan sesuatu, Tuhan memberikan kita satu karunia tertentu untuk melakukan sesuatu dan menghasilkan, itu semuanya berasal dari Tuhan. Kita sekali lagi, saudara, apa yang kita punya itu bukanlah hak milik kita. Tapi kita itu Tuhan berikan kepada kita. Kita itu harus menjadi satu pengelola-pengelola yang baik dari berkat-berkat itu. Dan Tuhan mempercayakannya, saudara, supaya melalui hidup kita pun juga bisa juga orang lain bisa merasakan kebaikan kebaikan dari Tuhan lewat hidup kita. Jadi, saudara, kalau Tuhan memberikan kita saat ini waktu, kita gunakan waktu itu dengan baik-baik, saudara, untuk melayani Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan memberikan kita tenaga, mari kita, saudara, gunakan, saudara, terus menolong. Kalau Tuhan memberikan kita harta yang lebih, mungkin berkat yang lebih, kita jangan lupa, saudara, untuk dapat menggunakannya untuk dapat memberkati juga orang-orang yang mungkin susah. Mulailah, saudara, mulailah memberi dari apa yang ada, saudara, bukan dari apa yang belum ada. Jadi, saudara, juga jangan sekali lagi kita tunggu dulu kita kaya baru kita mau bermurah hati dan memberi. Kita dapat mulai dari hal-hal yang kecil, kita bisa menolong, kita bisa berbagi, bisa memperhatikan mereka yang sedang dalam kesulitan. Karena dalam mata Tuhan, saudara, pemberian yang kecil dengan hati yang besar itu jauh lebih berarti, saudara, daripada pemberian besar tapi tanpa kasih. Saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus telah memberi yang terbaik bagi kita, hidupnya, bahkan nyawanya. Dan dialah, saudara, teladan kemurahan hati yang sejati. Dan ketika kita mengikuti jejaknya, saudara, kita sedang memuliakan Dia yang melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua agar memiliki kemurahan hati, dan kita boleh menjadi teladan bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali memberkati kami. Kami mau serahkan itu untuk kehidupan kami. Agar sungguh ya Tuhan kami dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan ini dan juga kami dapat melakukannya. Kami berdoa ya Tuhan agar kami memiliki sensitivitas dalam kehidupan kami, orang-orang yang mengalami kekurangan. Agar sungguh ya Tuhan kami dapat boleh menjadi berkat dan bagi mereka ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kehidupan kami pun tidak hanya untuk kami sendiri, sebagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami, bagaimana Tuhan telah memberkati kami ya Tuhan. Kami juga mau ya Tuhan dapat juga menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan, pergumulan, agar sungguh ya Tuhan lewat kehidupan kami pun mereka mengalami Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia
Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita. Tuhan menggerakkan tangannya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkat langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa syukur bersama. Kita bersyukur saudara atas setiap pergumulan yang justru menguatkan iman dan mengajarkan untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Kita juga mau bersyukur saudara karena Tuhan selalu setia memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita mau berdoa agar jemaat memiliki kemurahan hati untuk boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Kita juga mau berdoa saudara agar jemaat-jemaat yang berusia lanjut, agar Tuhan terus boleh memberikan mereka kesehatan yang baik, sukacita dan juga damai sejahtera. Kita mau berdoa.
Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, agar Tuhan boleh memulihkan dan Tuhan boleh kuatkan dalam iman mereka. Berdoa juga saudara mungkin bagi saudara-saudara kita yang mungkin berada di luar kota ataupun yang berada di Indonesia pada saat ini, kita mau mengingat mereka. Kita juga mau berdoa saudara bagi jemaat yang sedang bergumul dalam pekerjaan, mungkin mengalami tantangan dalam pekerjaan atau mungkin sedang mencari pekerjaan. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh yang menolong. Kita mau berdoa. Berikutnya kita mau berdoa bagi keluarga yang sedang mengalami pergumulan atau mungkin perpecahan, agar Tuhan boleh memulihkan dengan kasih dan damai-Nya. Kita mau berdoa saudara agar Tuhan juga sendiri boleh memelihara dan memberkati bagi keluarga-keluarga kita, saudara. Kita mau terus berdoa bagi keluarga kita. Dan juga saudara ada berita duka, yaitu adalah mama dari Pak Wenping, itu juga mama mertua dari Ibu Sandy, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di Indonesia, saudara. Kita mau berdoa, saudara, agar sungguh Tuhan yang boleh menguatkan dan juga boleh menghibur bagi keluarga yang berduka, khusus bagi Pak Wenping dan juga Bu Sandy pada saat ini, agar Tuhan sendiri boleh menolong. Mari kita, saudara, mau berdoa akan hal ini. Saudara, kita mau berdoa bagi gereja. Kita mau terus mendukung berdoa bagi gereja. Berdoa saudara untuk penginjil Peter Tikualu dan juga penginjil Samuel Tande agar sungguh Tuhan boleh memberkati. Berdoa bagi setiap jemaat yang melayani, juga bagi jemaat yang hadir, saudara. Kita bersyukur atas kehadiran jemaat yang baik dan mereka boleh hadir setia. Kita mau berdoa saudara melalui firman Tuhan lewat ibadah yang ada, agar sungguh mereka datang dan boleh pulang dapat dikuatkan kembali. Dan juga saudara, kita mau berdoa bagi rapat pengurus pada minggu ini. Doakan saudara bagi pengurus hamba Tuhan, agar diberikan hikmat bijaksana, kekuatan dalam mereka melayani. Kita berdoa.
Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Kita mau berdoa bagi situasi Amerika pada saat ini, saudara, yang mengalami shutdown. Dan kita mau berdoa bagi pemerintah agar dapat mereka mengambil tindakan yang tepat, dapat diberikan hikmat bijaksana, mengambil keputusan yang baik. Itu juga mau berdoa, saudara, bagi rakyat Amerika yang terkena dampak pada saat ini, agar Tuhan terus boleh memberikan kelancaran, pelindungan, dan menyediakan apapun yang mereka perlukan. Kita mau berdoa mendukung Amerika ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kita mau berdoa bagi Indonesia. Berdoa, saudara, bagi pemerintahan, situasi ekonomi, politik, kesejahteraan Indonesia agar tetap stabil dan juga dalam keadaan yang baik. Berdoa juga, saudara, bagi orang-orang Kristen dan juga gereja-gereja yang di Indonesia dapat terus boleh bertumbuh. Kita mau berdoa, saudara, akan hal ini. Saudara, pada saat ini kita ada waktu dapat berdoa bersama, membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa pencipta langit dan bumi, Allah sumber berkat, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu mencukupkan dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami percayakan ya Tuhan seluruh masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja.
Bagi saat ini ya Tuhan, di mana kami mungkin ada mengalami tantangan pergumulan, kami berdoa Tuhan agar kami dapat terus boleh melihat kepada Tuhan, percaya kepada janji-Mu, percaya kepada uh, Tuhan yang senantiasa menuntun jalan setiap kehidupan kami, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa dan memanjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian penutup, Walau 1000 rebah. Biarlah pujian ini dapat menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita semua orang yang percaya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Musik saja. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
walau 10.000 rebah kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan pengharapan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Demikian saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Bersyukur kita dapat mengikutinya pada hari ini. Dan tetap terus berdoa dan tetap terus setia. Sampai bertemu saudara pada hari Minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.